Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basholli ala hajjal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena saat ini kita diberikan kesempatan untuk bisa silaturahim meskipun secara online. Tapi juga saat yang sama kita diperkenankan untuk belajar bersama, berkontemplasi, tidak hanya pengetahuan secara mental, konsepsional, tetapi juga pengetahuan inspiratif yang insya Allah mudah-mudahan mengilhami hati-hati kita yang hadir di sini dan juga yang mendengarkan kajian ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul kehidupan, Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tema kita hari ini adalah tentang ritual sholat sebagai meditasi dan zikir. Mungkin di antara kita yang turun-temurun dari tradisi Islam, beragama Islam, itu mendengar istilah meditasi itu, mengidentikan itu dengan agama lain ataupun Buddha atau Hindu. Padahal sebetulnya meditasi secara sederhana bermakna deep thinking, berpikir mendalam gitu. Kalau dalam Islam itu mirip dengan kata tafakur. Ya, tafakur. Tafakur di situ ada kata fikir, pikiran ya. Berarti tafakur menggunakan pikiran secara mendalam, berarti memaknai sampai tenggelam sehingga dapat esensi dari apa yang dipikirkan. Begitu dapat esensi apa yang direnungkan itu, maka itu yang disebut zikrullah, mengingat Allah. Karena esensi dari segala sesuatu apapun adalah Allah. Di balik segala ciptaan ini ada Allah. Di balik simbol-simbol sakral ada Allah. Gitu. Ya, tetapi Allah hadir dalam wajahnya yang disebut nama-nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Qudus. Jadi nanti teman-teman akan menyadari proses kita memaknai sholat ini akan membawa kita kepada perenungan mendalam dari simbol-simbol ritual sholat itu. Dari perenungan mendalam itu kita akan merasakan pertemuan dengan Tuhan. Itulah zikrullah. Nah, dengan zikrullah itu di Al-Quran dikatakan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikrullah qalbu tentram. Ini satu kunci. Jadi tidak ada ketentraman tanpa zikrullah, ya. Ketentraman itu hanya diperoleh melalui zikrullah. Metodenya apa? Ya salah satunya ritual sholat, bertafakur, kemudian memaknai simbol-simbol di balik kehidupan ini gitu ya. Jadi zikrullah itu bukan cuma sekedar wirid ya. Banyak umat Islam itu menyamakan antara zikrullah dengan wirid. Wirid itu membaca ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu. Itu wirid ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu kan pakai tasbih. Nah, maha suci Allah kan artinya terjemahannya. Tapi dengan mengucapkan subhanallah, makna yang mendalam bukan cuma terjemahan, itu membuat kita sadar pada keindahan Allah. Pengalaman keindahan Allah melalui imajinasi kita, melalui akal kita, hati kita merasakan. Jadi di sini teman-teman akan melihat proses bertemu Tuhan itu melibatkan panca indera, melibatkan imajinasi, ya, melibatkan akal, melibatkan kolbu gitu. Jadi imajinasi kita kalau dalam konteks modern namanya visualisasi. Itu membantu Pak Irfan, visualisasi. Akal kita memaknai, ya, memaknai, tapi makna yang benar, ya, makna yang benar. Jadi misalnya contoh aja nih, kita santai aja nih. Begitu ada begini, Allahu Akbar. Ini kan sebuah gerakan, Pak. Allahu Akbar. Nah, kalau di fikih
Itu perbedaan di sini, di sini, di sini, di sini. Ini asik pada ininya, Pak. Ya, jadi kita tidak di ranah itu ya. Kita tidak mau di sini, di sini, di sini, di sini. Kita tidak membahas itu di sini. Kita justru ini gerakan ini apa ya maknanya, ya kan? Ini namanya sudah mulai nih memeditasikannya, Pak. Jadi melalui kajian ini kita mulai merenungkan pelan-pelan, memeditasikan supaya nanti dapat zikrullahnya. Simbol-simbol dalam ritual sholat. Ya. Nah, kita coba pretelin satu-satu. Sudah ready ya semua di sini ya? Sudah ready ya? Mudah-mudahan dengan kajian ini kita mendapatkan. Jadi kalau kita tahu makna sesuatu, Pak, itu kita akan terbawa kepada hakikatnya. Misalnya contoh ya, ini peci ini, Pak. Sorry ya, ini kalau saya buka, itu pasti pemaknaan di pikiran Bapak Ibu beda. Beda dong. Ya kan? Beda dong. Ya kan? Dengan begini. Ya kan? Beda kan? Dengan begini buka ini. Beda. Tapi begitu dibeginikan, ada rasa yang berbeda. Ya kan? Kayak misalnya Teteh Dedeh tuh, yang di mobil sama Bu Baby, itu mereka pakaian kebaya. Kebaya ya Bu ya? Pakaian kebaya dengan pakaian kaos doang gitu. Itu berbeda tuh. Pakai jilbab. Makanya nanti dalam pertemuan formal dengan Tuhan, namanya canonical prayer kan? Kita udah bahas kan? Kita sebelumnya kan sudah bahas ada personal prayer, canonical prayer, intellectual prayer, heart prayer. Ya, personal prayer itu kita ngomong ke Tuhan aja. Ngomong, talk to God. Canonical prayer itu prayer yang ada aturan formalnya, itulah ritual. Nah, melalui canonical prayer kita dapat intellectual prayer. Akal kita memaknainya. Bukan cuma terjemahannya, Pak. Ya, Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Tidak berhenti di situ, Pak. Ya kan? Itu tidak memberi pengaruh pada jiwa kita. Nah, melalui perenungan mendalam, memeditasikannya, nanti dapat zikrullahnya. Nah, di surat 20 ayat 14, surat Toha, Innani anallah la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ya. Sesungguhnya aku ini Allah, kata Allah. Aku sang aku. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri. Dan dirikanlah sholat untuk ingat aku. Jadi masuk ke dalam kolbu. Kenapa banyak orang lagi sholat ritual, ingatnya rapat, ingatnya makanan, ingatnya orang yang dia benci. Karena imajinasinya masih tercerap ataupun attach pada dunia. Makanya disebut gahus. Kan sering tuh lagi sholat ritual, Bu. Ingat ini, aduh, laki gue di mana ya? Anak saya gimana ya? Udah masak belum makanannya gitu. Jadi imajinasinya, batin dia itu yang nempel di situ dunia, bukan ingat Allah. Makanya visualisasi, imajinasi penting dalam melakukan ritual sholat. Selain imajinasi, akal. Maknanya harus dapat gitu. Oke, ini mudah-mudahan diskusi begini tuh nggak bisa sekali dua kali, teman-teman. Karena ini proses perjalanan, itu namanya mi'raj. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman, orang yang sadar. Nah, cerita Isra Mi'raj yang kita peroleh adalah Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh. Itu satu saat kita bahas. Ya Pak Irfan ya. Jadi satu saat itu kita bahas rahasia Isra Mi'raj. Supaya kita mengerti kata-kata Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Nah, kalau kita tidak melakukan memeditasikannya, mentafakurinya, kita jadi tidak mengerti apa maksud dari sholat adalah mi'raj. Mi'raj itu kenaikan kesadaran. Naik, kan naik mi'raj. Kalau Isra perjalanan horizontal. Kalau mi'raj perjalanan vertikal. Kalau tidak belajar tasawuf, hakikat, esoterik, sisi-sisi batinnya, nggak ngerti Pak.
Nah, itu ini kita mulai buka pelan-pelan supaya kita memeditasikan, mentafakuri ritual-ritual sholat. Ya, mudah-mudahan pengantar ini sudah cukup sehingga teman-teman jadi paham. Jadi kalau sudah dipahami makna-maknanya, nanti pada waktu kita melakukannya jadi dapat Pak, meditasi dan tafakurnya. Jadi setelah pertemuan ini, pas nanti teman-teman melakukan ritual, oh ini kemarin kajiannya, ini maknanya gitu. Jadi dapat, jadi jiwanya jadi mi'raj. Sudah ready Pak Irfan? Insya Allah. Ready ya? Insya Allah. Oke. Jadi sekali lagi, ritual sholat adalah pertemuan formal dengan Tuhan. Seperti kita mau ketemu pejabat, itu ada pakaiannya Pak. Ada protokolernya. Iya dong? Ya kalau di Indonesia misalnya mau ketemu Presiden Indonesia, Jokowi misalnya, ya harus ada dulu nunggu di sini. Dress code-nya apa ya? Apa ya tema yang... itu ada. Pandemik ini aja ada protokoler kesehatan. Cuci tangan, pakai masker gitu kan. Social distancing. Itu kan protokoler kesehatan yang muncul saat pandemik. Nah, mestinya ada juga dong protokoler dalam bertemu dengan Tuhan. Dalam tradisi Nabi Muhammad ada. Dalam tradisi Nabi Ibrahim ada. Dalam tradisi Nabi Musa ada. Dalam tradisi Nabi Isa ada. Agama-agama lain pun ada tradisi protokoler mereka. Formal. Jadi dapat ya sekarang ya. Jadi kalau misalnya protokolernya agak berbeda satu sama yang lain, nggak ada masalah. Jangan berdebat di situ. Yang penting substansi hakikatnya kita dapat. Itu sebabnya, that's why kita membutuhkan mentafakuri, memeditasikan. Supaya nanti waktu kita melaksanakan ritual sholat, dapat zikrullah. Oke, saya mau tanya Pak Irfan ini. Sebelum kita sholat, apa yang dilakukan pertama? Simpel aja. Niat dulu. Niat ya. Tapi saya bantu Pak. Sebelum kita sholat, ada satu yang kita suka lupa. Bagian ini aja kalau teman-teman pahami hakikatnya, itu sudah kita bisa bertemu. Ajan Pak. Oke ya. Ajan. Ajan itu apa? Secara syariat, ajan itu adalah panggilan muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar dari masjid. Nah, hakikatnya apa? Ajan adalah panggilan Allah. Gimana kita tahu Allah memanggil kita? Gampang, Pak. Rindu pada Allah. Nah, kerinduan yang Pak Irfan rasakan, itu namanya ajan. Pernah nggak dalam hidup, aduh kangen nih sama Allah. Gitu. Seperti orang kangen sama kekasihnya. Ya mungkin Pak Irfan dulu zaman SMA pacaran misalnya kan gitu. Aduh, mau makan, ingat kamu. Mau tidur, ingat kamu. Ya nggak boleh saya. Mau kamar mandi, ingat kamu. Kebayang-bayang sang kekasih. Jadi kangen itulah ajan, Pak. Jadi bukan jamnya itu, bukan. Di Indonesia maghrib itu jam 8, jam 6. Di Kanada jam 9 berapa gitu. Jadi bukan jam. Nanti kita bahas juga waktu sholat itu bukan jam, tapi gerak alam. Kosmos ini bergerak, makanya muncul subuh. Subuh, duha, zuhur, asar, maghrib. Nah, suasana batin kita di momen siang, di momen malam, itu berbeda. Ya, mudah-mudahan wawasan ini sudah membuka cakrawala teman-teman. Melihat sholat itu nggak sekedar fikih. Gitu. Justru melalui fikih, syariahnya kita menyelami hakikatnya. Itu yang kita lakukan sekarang. Jadi, satu pemaknaan ini aja udah bikin teman-teman tuh. Lagi kangen, Pak. Husuk nggak itu? Husuk, Pak. Pada saat orang sedih, itu rasanya kayak kita butuh perlindungan kan. Rindu kasih sayang.
rindu yang maha bijak, rindu yang mengayun, itu kan rindu pada Allah. Nah, makanya pada waktu kita rindu itu, terkenanglah syahadatnya kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, rasanya dengar azan itu. Allah Maha Besar. Kita jawab, Pak Irfan. Allahu Akbar, Allah. Menjawab kerinduan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Kita jawab lagi. Dapat ya? Suasana ya. Jadi enggak. Tapi kalau yang azan itu, Allah Akbar, Allahu Akbar. Kakek-kakek di Sunda kan ada nanti. Itu. Tapi poinnya udah dapat. Jadi azan itu hakikatnya bukan panggilan muadzin. Tapi kerinduan batin kita yang amat sangat pada Allah. Pernah nggak merasa begitu, Bu Lisa? Nah itu. Nah saat rasa rindu datang, Pak, jangan tunda. Itulah waktu sholat, awal waktu. Jangan tunda. Jadi makna sholat di awal waktu itu utama. Itu bukan jam. Bukan. Hakikatnya ya. Jangan kita perdebatkan itunya. Sholat di awal waktu karena dengar azan. Ada kerinduan yang amat sangat. Seperti kita merindukan sang kekasih. Atau merindukan seorang guru. Merindukan ayah. Pulang kampung. Nah, mudah-mudahan ini jadi dapat makna ini sehingga teman-teman rasakan. Ini rindunya pada Allah. Kalau rindu gimana dong, Pak Irfan? Jadi pingin ketemu dong. Persiapannya apa? Oh, lepasin dulu segala urusan dunia. Bersihkan dirimu. Maka ada wudhu. Lepasin dulu pikiran-pikiran duniawi. Allah memanggil. Otomatis. Jadi bisa dilihat rangkaian dari azan. Terus kita jadi terdorong wudhu. Untuk meletakkan segala urusan dunia, at the same time, membersihkan batin. Kalau tidak ada air, pakai debu, tayamum. Nah, itu ada pemaknaan sendiri. Jadi dua substansi dalam, ini belum melakukan ritual nih Pak. Itu baru persiapan nih Pak. Ini bagian dari rangkaian sholat, ritual. Jadi azan itu kadang saya kalau melihat teman-teman yang diskusi dengan saya, Pak Irfan, wah ini orang ini udah dengar azan nih. Udah kangen sama Allah nih, makanya rajin ngaji nih. Ikut kajian di sini nih. Kalau kita nggak mengkajian begini kan, ya kita jadi apa ya, tidak kenal Allah. Orang jadi rajin beragama, tulus ya, bukan terpaksa. Dijabanin. Ah, ketemu nih. Setiap Sabtu, apa setiap Minggu, malam Minggu, kajian lagi nih, kangen nih. Nah itu sebetulnya jiwanya itu sudah dengerin azan. Jadi ada juga Pak Irfan, wah ini orang ini kayaknya kehidupannya belum dengerin azan nih gitu. Belum denger azan Pak, masih duniawi Pak. Masih sibuk aja dengan hawa nafsu. Nah makanya dari ritual sholat itu kelihatan mi'rajnya orang, perjalanan jiwanya. Ah ini wudhu aja belum nih. Azan aja belum. Wudhu maknanya dalam kehidupan adalah orang itu tidak mau lagi mengotori jiwanya, Pak. Tahu nggak Pak Irfan, kita habis ngomongin orang, gosipin orang. Kan rasanya nggak enak kan? Iya kan? Marahin orang, berpikir. Kan nggak enak tuh. Nah orang yang sudah menjalani hakikat wudhu, dia tidak mengizinkan batinnya kotor. Nggak mau dia ngizin. Itu namanya udah wudhu. Kehidupannya udah wudhu. Nah, untuk mengingatkan kita untuk selalu membersihkan diri, jiwa kita, kita melakukan ritual wudhu, Pak. Makanya saya bilang bagi saya, wudhu itu efektif meditasi dan zikir. Tidak harus mau ritual sholat, Pak. Habis saya mau ngajar ini, saya wudhu dulu, Pak. Karena saya tahu betul, kalau saya tidak membersihkan batin saya tidak bisa berbagi. Mulai didapat ya maknanya. Jadi saya mau meeting Pak di kantor.
Aduh, pikiran kan biasa kan. Setiap hari kan kita buka WA, buka sosmed, buka perdebatan politik. Kadang-kadang kan kita terguncang, nggak alert, nggak takwa, Pak. Terpengaruh. Maka saya mau memberikan inspirasi ke orang, mau ngajar. Saya sediain waktu dulu, saya ke toilet, didiam sebentar, niat, saya tarik nafas, saya wudhu. Ya Allah, bersihkan batinku, bersihkan pikiran, jiwa. 2 kali, 3 kali. Hanya sekitar 1-2 menit, saya sudah siap memberikan ceramah. Padahal saya pun nggak mau sedang tidak waktu untuk sholat 5 waktu, ritual. Itu meditasi dan zikir, Pak Irfan. Cara Nabi Muhammad. Tapi saya, ya ibu-ibu yang takut bulu matanya copot apa, itu urusan dia itu. Kan ada tuh mak-mak itu, aduh, udah dandan rapi nih, kayak teteh di sini kan sama Bu Baby kan. Aduh, mau wudhu gimana ya? Ntar bulu mata, ada yang begitu. Mak-mak gaul. Tapi substansi udah dapat. Dapat ya Pak ya? Jadi ajan, bawa dalam kehidupan. Rasa rindu yang amat sangat pada Allah. Itulah ajan. Setiap Bapak Ibu mau melakukan ritual sholat, tenang kembali kerinduan pada Tuhan itu. Itu efektif Pak untuk suhu-suhu. Efektif banget. Kalau kita, jadi kita harus punya rekaman di batin kita, memori kita, rasa khusyuk, rasa rindu itu. Mudah-mudahan teman-teman, saya yakin di antara kita sudah ada rekaman di memori batin kita, kolbu kita, kerinduan pada Tuhan. Kayak saya mau main gitar, Pak. Misalnya lagu I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, oh the wonderful world. Saya punya pengalaman indah tentang lagu itu. Jadi sebelum saya nyanyi, saya diam dulu. Nah, baru nyanyi Pak. Baru saat nyanyi itu ada rasanya. Ngaji Quran juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadar. Nah, baru nanti kita paham juga pada waktu membaca itu, ada kenangan kita, kenangan, ingatan spiritual, ingatan terhadap nama-nama Tuhan dari ayat yang pernah kita alami. Jadi, pengalaman spiritual kita dalam kehidupan, pengalaman tafakur kita dalam, itu berkaitan dengan ritual. Jadi, saling terkait. Jadi, teman-teman sudah bisa ambil nih, belum kita bahas semua nih, karena mungkin ini beberapa kali pertemuan, tapi kita mengalir aja. Jadi sudah dapat, sholat itu pertemuan formal dengan Tuhan, sholat ritual itu siapkan, ada pakaian yang sakral, waktunya, momentumnya. Yang ajan adalah kerinduan pada Allah. Begitu rasa rindu itu datang, jangan tunda. Maka bersihkan batinmu dengan cara melakukan praktek wudhu. Saya nggak usah bahas detail-detailnya, tangan ini, itu banyak nanti jadi konsep filosofi lagi. Jadi kalau ibu sudah wudhu, bapak sudah wudhu, itu artinya saya sudah ready mau bertemu Tuhan. Jangan sudah wudhu khusyuk, tiba-tiba buka HP, kapan lu bayar utang? Ya kepikiran lagi akhirnya, Allahu Akbar, apanya bayar utang? Ya jangan begitu lagi. Ya belajar untuk memanage sendiri. Itu Pak Irwan. Nah, setelah ready, baru kita pribadi, ada lagi announcement namanya iqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi iqomat itu pengumuman. Ya, semua udah siap ya mau ketemu Tuhan ya. Nah, kayak kita ngomong sama diri sendiri. Kamu udah siap ya? La ilaha illallah. Tarik nafas yang dalam. Udah ada niat ya? Allah. Ini namanya surrender, Pak. Pasrah.
kepada yang maha besar. Nggak mungkin pasrah itu begini. Allahu Akbar. Nggak mungkin. Allahu Akbar. Nggak mungkin. Jadi gerakan ini Pak Irfan, pasrah. Jadi ingat kembali, kenang kembali bagaimana suasana batin yang pasrah pada Allah yang maha besar. Makanya banyak wali-wali Allah Pak Irfan. Kalau sendirian, bersolat sendiri. Itu lama Pak. Nangis sudah. Udah nangis sudah. Baru takbir. Udah mi'rat kesadarannya. Tapi kalau yang nggak ngerti kan, sekedar melakukan itu, Allahu Akbar. Jadi yang tadi itu, ajan, wudu, iqomat, itu rangkaian. Nah dari poin-poin tadi, simbol-simbol ritual itu, tidak harus semuanya itu dapat, Pak. Karena itu karunia Allah. Ya saya terusin aja Pak, ya saya gambar besarnya aja. Allahu Akbar. Ada yang di sini, ada yang di sini di perut, ada yang di sini, ada yang lurus. 4 itu sama-sama dicontohin Nabi. Sama-sama ada maknanya. Beberapa guru yang saya temui, yang guru saya itu kalau di dalam ini buka hati. Jadi kadang kalau kita ketemu orang, Pak, saya ke Washington, kalau ketemu sesama sahabat itu begini, Assalamualaikum saudaraku. Pegang dada. Aku respect sama kamu dari hatiku. Gitu. Ya kan? Bukan, Assalamualaikum. Enggak begitu. Assalamualaikum. Enggak begitu. Tapi ini aku respect. Nah, Allah. Aku menyentuh hatiku. Oke? Nah ini alhamdulillah kita rekam supaya nanti bisa diulang. Kadang-kadang kan lupa tuh diulang. Kalau di perut ada juga guru saya bilang Allah menahan urusan perut. Jangan dikuasai perut. Kalau yang di sini waktu itu kan zaman perang tuh Pak. Senjata. Kan pernah Nabi sholat jamaah zaman perang kan. Terus kalau yang ini silent. I am. Jadi alif. Nah yang manapun nggak apa-apa. Tapi kita juga menyesuaikan diri dengan tradisi mazhab-mazhab. Nanti kan jadi aneh. Wah setelah ikut kajian di sini jadi aneh ya. Jangan bikin inilah perdebatan-perdebatan yang tidak perlu. Bijaksana aja. Saya di sini hanya menyampaikan itu semua ada maknanya. Nah pada waktu kita baca Fatihah yang wajib. Fatihah itu opening. Nah kayaknya Pak Irfan kita perlu sesi sendiri membahas sedikit Fatihah ya. Mungkin di pertemuan berikutnya kita akan kupas karena ini penting. Saya pernah sama guru saya 6 bulan kita hampir tiap hari bahas Fatihah. Karena ini summary dari Al-Quran. Ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu Bapak Irfan catat kita bisa kaji memaknai makna-makna tersembunyi dari Al-Fatihah. Ya. Bukan tafsir tetapi singkapan-singkapan. Karena Bapak Ibu juga pada waktu nanti membaca Bismillahirrahmanirrahim merasa ini, mendapatkan pemaknaan ini. Bukan terjemahan ya. Terjemahan kan the most merciful and compassion. Gitu aja. So what gitu. Tapi dibalik itu apa gitu. Oke. Nah Fatihah saya lewatin dulu. Ada surat pendek. Silakan. Baru kemudian Allah ruku. Pose ruku Pak. Itu maknanya adalah aku respect, menghormati seluruh ciptaan. Jadi ruku adalah sense of humility. Kalau takbir itu sense of surrender. Ya. Jadi kalau kita konflik sama orang Pak, misalnya dengan pembantu atau dengan siapa keluarga, debat ego Pak. Saya pernah membantu seorang ibu debat sama adiknya. Mbak, coba pakai filosofi ruku menghadapi dia. Kakak harusnya begini dong. Nggak bisa begitu. Marah-marah kakak. Tahu nggak Pak? Teman saya itu bilang, dia ruku loh Pak. Saya
Kalau ketemu biasanya saya, iya Kak, iya Dek, iya Dek. Jadi ruku. Nggak ada ceritanya orang ruku itu sombong, nggak ada. Jadi ruku itu untuk melatih kita untuk selalu sadar kita humble. Apapun yang Allah berikan, seluruh alam ini kita rendah hati. Karena kerendahan itu membuka kolbu, Pak. Membuka makna tersembunyi. Keangkuhan menutup. Jadi pada waktu Bu Lisa misalnya ruku, itu sedang melatih diri menginstal the sense of humility. Ah, tuh. Nanti kan, wah ratusan kali, puluhan kali sholat, ya sudah humble gitu. Orang udah ruku kok masih angkuh gitu. Aneh itu. Jadi kita melihat dalam ritual sholat ini ada pembelajaran hidup. Makanya sholatnya tanha anil fasai wal munkar. Sesungguhnya inna sholat tanha anil fasai wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini ada orang habis sholat ngebom. Aneh itu. Ya, jadi ruku itu sense of humility. Jadi coba Bu Lisa bisa nggak praktik di situ ruku? Contohnya, coba rasakan sambil tutup mata, Ibu merasakan respect pada apapun yang Allah hadirkan agar Ibu bisa belajar. Coba lakukan, Bu. Ibu lakukan, maaf ya. Ibu khusyuk, narik nafas, Allahu Akbar, langsung ruku. Allahu Akbar. Ruku. Nah, rasakan kerendahan hati, respect, hormat sama semua yang Allah hadirkan. Nah, sambil subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Itu Bu. Jadi ruku itu. Ibu mengingat betapa pentingnya humility. Udah Bu. Ah, gimana rasanya? Oke kan? Iya kan? Jadi nggak usah debat apakah lurus apa itu fikihnya enggak. Tapi saat aku ruku, lagi Pak Edi kan kita makin sepuh, rukunya nggak lurus lagi. Iya nggak apa-apa. Makanya Jepang juga pakai ini Pak. Jadi jangan dikira ruku itu cuma milik orang turunan Islam. Enggak. Di Jepang dipakai kok, di Tibet dipakai. Ruku salah satu bentuk penyembahan dari semua tradisi agama. Itu gerakan universal. Kalau ini kan pasrah, kalau ini medan perang, kalau kita nggak kuat gimana? Weh, nggak bisa dong. Kalau kita udah kalah, menyerah. Nah, kemudian setelah humility, Bu Elisa, kita juga sami Allah liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Duduk berdiri begini, apa? Berdiri begini. Itu simbol dari jangan ke depan, jangan ke belakang. I am, silent. Nah, dalam keheningan itu, kita bisa dengar Tuhan. Hanya dalam keheningan kita dengar bimbingan kolbu. Jadi orang yang galau, orang yang ribet, itu pikir ke depan, pikir ke belakang. Udah, lurus saja. Now. Mikir ke depan, bingung tuh. Orang kalau mikir keadaan now, nggak ada worry, nggak ada gelisah. Now aja. Coba sebutkan semua masalah manusia itu pasti mikir masa depan, khawatir jadinya. Atau gelisah, masa lalu. Nah kalau now, ya 3 hari lagi mau ada yang lagi utang nih. Pusing tuh. Kepikiran dalam sholat. Kalau kita now, makanya silent. Ini sama dengan simbol alif juga Pak. Kalau dalam ilmu huruf. Kiai-kiai di pesantren itu, wah ilmunya kaji alif tuh. Nah, ini juga pembahasan satu saat nih Pak, tapi nanti aja deh, mudah-mudahan Allah izinkan. Memahami makna simbol alif, lam, ha. Di tasawuf itu, semua ayat itu simbol Pak. Saya bersyukur banget ketemu guru yang bisa menerangkan itu. Dan dapat kontemplasi sehingga dapat zikir. Oke, udah sami Allah. Udah banyak tuh ya.
Ajan, wudu, iqomat, takbir, ruku, idal. Oh, udah banyak banget tuh. Fatihah, nanti kita bahas sendiri. Bayangan nih, ini sebuah kitab loh. Ini Allah. Sujud, Bu. Sujud itu adalah fana. I'm not. Ini total surrender. Pasrah. Nggak ada lagi ego. Egoless. Ya, dalam sedekat-dekat hamba dengan Tuhan. Saat sujud. Sudah nggak ada ego, Pak Irfan. Dan nggak ada. Kalau nggak ada ego, yang ada apa? Yang ada hanya Allah. Kalau ibu lagi menghadapi stres berat apapun, meskipun sedang tidak waktu sholat, ibu bisa katakan permasalahan ibu di hati, tidak sanggup. Ibu sujud aja. Ya Allah, bantu aku. Sujud aja ngomong di hati. Itu efektif. Pose itu jadi meditasi, pose itu jadi zikir. Kayak yoga, Pak. Yoga itu kan ada gerak-gerak tertentu mempengaruhi jiwa kita, kan? Sujud. Saya sering melakukan itu. Ketika ya secara kesehatan juga ada darahnya jadi mengalir ke otak gitu kan, ke kepalanya gitu. Balancing. Jadi ya ini saya kasih review, kita bahas review yang poin-poinnya dapat. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini pada waktu nanti ibu melakukan ritual sholat, ibu sedang menginstal aplikasi-aplikasi hakikat dahsyat dalam kehidupan. Kerinduan pada Allah itu penting banget. Purification your soul itu wudu. Surrender to God itu dalam konteks kesadaran itu takbir. Fatihah opening. Ruku humility. Idal itu silent. Hanya now, no future, no past. Sujud, I'm nothing. Dahsyat ini. Ini semua rangkaian. Ini. Nah setelah itu habis kita fana, ego les, tiba-tiba ego mau nongol nih Pak, duduk kan. Itu kalau kita udah ego les merasakan, itu ingin tuh datang lagi. Apa doanya? Allahumma gfirli, ampuni aku ya Allah. Kalau saya diajarin guru saya tidak banyak doa di situ, saya cuma istighfar. Langsung sujud lagi. Karena substansi dari kehidupan itu pada dasarnya adalah egoless. Ketika kita sudah egoless, sudah tidak ada ego dalam kehidupan kita, ya tentu saja kita harus ingatkan diri kita seumur hidup. Maka Allah yang akan hadir memberi kehendak pada kita. Itu namanya hidupnya sudah ikhlas, sudah tauhid. Ya kan surat Al-Ikhlas, itu surat Qul Huwallahu Ahad. Tindakannya adalah tindakan dari nama-nama Tuhan. Nah, pendek cerita, itu setelah sujud yang kedua, fana lagi, baru duduk lagi, bukan lagi ego Pak. At-tahiyat, segala kehormatan. Kalau kita dimuliakan orang Pak, jangan ego yang nongol. Kalau kita dimuliakan orang, dipuji Pak, Pak Irfan bagus ya, oke ya. Aduh Pak, cepat-cepat sujud Pak. Gitu. Jangan biarkan, oh iya dong, kalau bukan gue nggak bisa. Wah, karena Pak Irfan ya, itu anak itu bisa sekolah loh sampai ke Harvard. Iya dong, itu cepat-cepat sujud Pak. Ribet nanti itu urusannya itu. Nanti si Egon, makanya ada sujud 2 kali Pak. Nah, ketika dipuji orang lagi, apa yang kita lakukan Pak? At-tahiyat, mubarakat, tahiyat. Segala kehormatan milik Allah. Allah yang terhormat. Kemuliaan milik Allah. Salawat kepada Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Gitu. Nah, kalau sudah begitu apa? Kemuliaan kita, Allah mengangkat derajat kita menjadi apa? Salam. Menyebarkan kedamaian kasih sayang ke sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Udah, coba tuh. Dari rangkaian ritual sholat itu, di situ ada nilai-nilai universal yang luar biasa.
Yang kalau itu setiap hari kita lakukan, kita ingatkan diri kita, maka sholat kita jadi zikir, sholat kita jadi tanha anil fasail wal mungkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sholat jadi mengingat Allah. Jadi ritual sholat itu reminding system. Antas nggak Pak Irfan kira-kira? Yang pertama dinilai di akhirat apa? Sholatnya. Itu bukan cuma begini-begini, bentuk begini. Oh rapi di sini. Enggak ada urusan sama itu. Makanya saya suka bilang juga, sholat itu sebetulnya intimacy with God. Dan nilai-nilainya itu, karena sudah saya sampaikan, mari kita diskusi. Nanti cek Bu dalam kehidupan sehari-hari Ibu. Bagaimana sholat dalam tradisi Islam ini. Membantu kita, menolong kita menghadapi berbagai fenomena kehidupan. Jadi sholat jadi apa? Meditasi dan zikir. Ya, ini aja Pak. Saya bersyukur banget ini bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini poin-poin ini banyak sekali di situ poin-poin bisa dikontemplasikan sehingga teman-teman bagaimana mengalami makna-makna tadi? Lakukan ritual sholat. Lakukan. Sehingga sholatnya nanti berdampak dalam kehidupan. Ya, mudah-mudahan pemaknaan ini bisa membantu teman-teman untuk menyadari bahwa kita butuh sholat. Sholat itu karunia terbesar dari Allah. Sebelumnya ada sholat, tapi bentuk sholat itu karunia. Jadi jangan lagi ada yang berpikir orang kalau sudah belajar tasawuf, ma'rifat, kok jadi nggak melakukan ritual? Nggak ada itu. Justru dia menyelami, tapi tidak kaku Pak. Sholat tidak menyiksa lagi. Nah, jadi besok-besok kalau ngajarin anak sholat Pak, jangan lagi di way of fear, nakut-nakutin. Harus ditemanin dia sampai dia juga dapat maknanya. Ini loh rasanya nak. Sampai dia juga merasakan ketenangan. Jadi kalau saya tanya anak-anak ABG, kalau kamu lagi stres galau gimana? Aku sholat Pak. Wih, top banget tuh. Gimana kok bisa ya? Aku merasakan perubahan energi. Karena sholat itu seperti ngecas. Ngecas HP kalau lobet diapain? Ngecas dong Pak. Udah ya Bu ya, Bu Lisa ya, cukup ya. Kangen sholat nggak jadinya Bu? Kangen ya, sholat maghrib nanti insya Allah jadi pakai begitu. Iya. Oke ya, saya kira nggak kedengaran Bu Lisa. Kalau ada pertanyaan Ibu Lisa, Iya. Bu Lisa ya. Bagi kita yang di Kanada itu yang paling sangat kangen kalau bagi saya pribadi itu dengan azan. Azan, karena sangat sulit untuk mendengar azan yang seperti di Indonesia dekat sama masjid, apa kan suasananya itu sangat betul-betul mencentuh di hati. Cuman kalau di Kanada kalau nggak kita setting sendiri di HP gitu, kita hampir tidak bisa mendengar azan. Tapi Bu Lisa, itu rasa rindu Ibu tuh saya merinding tadi Bu. Ya, bagus. Betul. Iya. Tapi di Jakarta Bu, banyak orang dengerin azan, itu mangkal Bu. Oh. Nah maksud saya Bu, sebetulnya poinnya bukan azannya. Ya. Rasa rindunya Bu. Betul memang. Ingat Bu ya? Iya. Itu nggak pernah pergi Bu dari diri Ibu. Dia ada in your heart. Ya? Ibu tinggal memanggil aja imajinasinya. Jadi ada dengar itu, karena yang dari masjid itu cuma trigger. Ya Bu ya? Justru ada poinnya, karena tidak dengar yang di Indonesia, jadi lebih substansial. Kapanpun Ibu mau sholat ritual, kembali lagi ke rasa rindu, suasana. Karena Tuhan bisa hadir dalam suasana sakral. Ya. Sama seperti Ramadan. Sahru Ramadan. Sahru Ramadan kata guru saya itu adalah Tuhan hadir sebagai suasana yang membantu kamu hening. Kan Tuhan itu bisa menampil in many form. Surat 2:115, fa'ainama tu'allu fasama wajah Allah. Kemanapun kamu harap di sana wajah Allah. Ya Bu Lisa ya. Jadi
Tetap dapat, Bu. Tadi saya merinding waktu Ibu ngomongin. Iya, Karena insya berarti Ibu sudah punya kenangan. Nah, kenangan itu tinggal dipanggil. Mau butuh sedikit diam aja, konsentrasi. Sebelum Ibu melakukan soal itu, Ibu dengar dulu. Dapatin juga rasa kerinduan itu. Iya, betul. Karena ajan itu apa tadi? Kerinduan Panggilan pada Allah. kerinduan pada Allah. Ya, gitu. Udah ada, Bu, di diri kita masing-masing. Tinggal buka aja, setting. Itu indahnya kalau kita udah ngerti begini. Diputar dulu nih rasa rindunya. Dapat lagi tuh. Itu bisa nggak sok-sokan? Gua mau putar rasa. Nggak bisa, itu harus tulus. Makanya nggak bisa belagu itu. Ada humility, makanya sholat formal itu, canonical prayer itu yang saya bilang. Kalau orang meninggalkan ritual sholat, dia cuma meditasi, duduk diam, kamu nanti terputus dari rasa kesakralan. Dapatin tuh dalam ritual sholat, sense of sacredness. Saya suka banget tuh dari guru saya ngomong gitu. Sense of sacredness. Rasa kesakralan. Jadi suasana kita jadi kecil di hadapan Sang Maha Agung. Itu bertemu Tuhan. Pikiran nggak bisa describe. Just feel. Namanya present. Kita ke alam, alamnya indah. Itu kita dapat tuh sense of sacredness. Tapi di New York, susah. Yang ada sense of capitalism. Sibuk sana, sibuk sini. Wah, ini gitu. Nah, makanya perlu suasana juga. Nah, itu ya, Bu ya. Suasana itu hanya mensupport yang di dalam. Mudah-mudahan dapat ya, Bu Lisa ya. Insya Jadi, Allah. rasa rindunya itu yang penting. Terima kasih. Insya Allah. Terima kasih. Bagaimana Ibu-Ibu, Bapak-Bapak yang lain? Ada pertanyaan atau komentar atau reflection? Tapi Pak Irfan, Poin-poin yang gimana kita Pak? Tadi penjelasan tadi gimana? Ada poin-poin yang didapat ya Pak ya? Oh ya. Saya mau nanya dong. Ya, silakan Bu. Jadi zikir, soalnya tadi sambil nyetir. Zikir tadinya itu gimana dong Bang? Yang tadi Abang bilang di sholat tadi itu. Zikir itu, tadi kan soalnya sambil nyetir, jadi sambil kemana-mana pikirannya. Wirid itu bukan zikir. Gimana tadi Abang bilang? Oke, Jadi ya. Saya ulangi. Nanti Bu Baby dengerin lagi YouTube-nya ya. Biar, karena tadi ada rangkaian, ingat ya. Bisa di-mute lagi? Oke. Jadi Bu Baby, ritual sholat, meditasi, zikir, ini satu kesatuan. Hari ini kita sedang memeditasikan ritual sholat. Sehingga nanti pada waktu kita melakukan ritual sholat, kita dapat peace-nya. Karena zikrullah itu kuncinya adalah, apa tandanya kita berzikir pada Allah? Damai. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikrullah, kolbu tentram. Ada orang, astagfirullah. Nggak tentram dia. Dia cuma berkata-kata. When you realize peace itself. Peace itu nama Tuhan. Salam. Itulah zikrullah. Nah, untuk bisa ke situ, kita perlu makna yang benar. Kangen sama Allah, tentram nggak? Bu Lisa? Tentram, itulah ajan. Jadi sebetulnya melalui ajan itu kita udah zikrullah. Wudhu itu udah kita zikrullah. Present moment. Jadi bukan cuma, ini namanya cuma kejar setoran. Sekarang sikap teman-teman terhadap ritual kan jadi beda. Ada kesopanan dalam menghadap. Oh, belum sholat nih. Aduh, telat nih. Man, Allah. Ya, itu apa itu? Enggak tumaninah namanya. Tidak slow. Enggak kontemplatif, enggak meditatif. Kan pemaknaan tadi kan membuat teman-teman jadi pelan tuh. Tadi aja Bu Lisa, saya mintain praktek rukunya jadi bisa lama nggak? Jadi lama memang.
mau ngapain sih buru-buru? Nah, jadi sudah dapat ya, meditasi memaknai secara mendalam. Memeditasikan makna-makna ritual. Banyak Bu yang kita bisa meditasikan. Tafakuri. Hidup kita, tangan ini, tubuh kita berdiri, apa simbol apa. Banyak banget. Ini kita batasi dulu pemaknaan itu dalam konteks ritual sholat. Nanti kita belum bicara kata-kata di azan loh. Apa itu ya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ada lagi. Nanti kan jadi nggak rampung-rampung nih diskusi. Biasanya kalau saya share ini, biar habis kajian, ibu langsung dapat mencicipi. Oh ini maksud Ustadz Dami ya. Oh ini maksudnya ruku ya. Ini rupanya ruku dalam kehidupan ya. Gitu ya Bu ya. Jadi coba diulang-ulang nanti rekamannya. Itu mudah-mudahan sambil bermohon sama Allah, Allah turunkan ilham ke hati kita. Ini termasuk penjelasan sholat yang saya alami. Yang alhamdulillah itu tepat. Ini sering saya bawakan materi ini. Sering banget. Nanti sore aja ada grup Kemang. Bang, terangkan canonical prayer. Mereka nyebut canonical prayer. Nanti sore aja, sama materinya. Belum tentu sama nanti ini. Nggak bosan-bosan saya nerangkan ini. Tapi poin-poin tadi itu mudah-mudahan udah didapat. Dan itu saya rasakan dan buku-buku sufi, ini ada contohnya banyak di buku-buku. Ini khusyuk. Ini macam-macam nih. Ini bahasa Inggris prayer. Nah, ini prayer fashion man. Jadi orang yang sudah sadar itu dia adalah sholat sudah. Keberadaan dia itu sudah zikrullah tuh. Nggak terpisah lagi. Setiap kita ngelihat misalnya seorang yang bayangin ya kita ketemu Nabi Muhammad. Ngelihat Nabi aja kita udah zikrullah gitu. Kayak kita ngelihat orang kita sayang. Ngelihat aja belum ngobrol loh. Ngelihat aja udah, kenapa kamu? Aku senang aja ngelihat kamu gitu. Nah bayangin kalau orang yang sudah kehidupannya itu sudah jadi sholat. Itu jadi apa? Prayer passion man. Jadi manusia yang, jadi doa yang menampil sebagai manusia gitu. Ada manusia begitu. Nah itulah guru-guru yang udah diberkati. Nah sekarang kita lagi belajar, oh orangnya humble, itu rukuk banget tuh orang. Itu egoless banget. Setiap egonya nongol, tahiyat dia. Dia justru mengagungkan Allah. Kalau kita sudah memaknai begini, Bu, kira-kira sholat itu membuat karakter kita berubah nggak? Berubah. Berarti inna sholata anha anil fasai wal munkar. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sobari wassalam. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah sekarang jadi ngerti tuh. Pertanyaannya sholat yang bagaimana yang menolong itu? Nah itu maksudnya. Nah sekarang karena sudah memahami begini, oh iya ya pantas ya sholat itu nolongin. Maka sempurnakan Bu tiap hari sholatnya. Putar lagi rekamannya itu. Kalau ada pertanyaan saat kita kajian, Pak aku mau nanya lagi tentang ruku yang silakan. Kita belum bahas lagi Fatihah. Ayat-ayat pendek. Kalau ada satu ayat pendek yang ibu sudah tersentuh, baca tuh dalam ritual. Dia menjadi meditasi dan zikir. Membaca ayat itu menjadi meditasi dan zikir. Meditasi maknanya hadir di kolbu kita. Akhirnya kita rasa tenang. Ya, jadi lebih luas nanti wawasan. Ya Bu ya Bibi ya. Itu sih udah sering saya rasakan kalau jadi waktu saya lagi sholat itu sambil saya translate sambil translate bahasa ke ininya pengertian dari ada ayat itu sendiri
udah sering saya lakukan dan ternyata itulah zikir itu sendiri. Tapi saya nggak tahu itu apa. Bu, no, bukan cuma translate, Bu. Bukan cuma translate. No, what I'm trying to say is not translate. When I'm saying that ayat, and then I'm trying to Contemplate. betul. Okay? Ya, that's Contemplate. ya. Yes, contemplate. Ya, jadi selagi saya sholat itu ayat, there is a certain ayat yang saya selalu baca, dan itu saya hayati banget sambil saya baca itu tuh memang sekarang ini saya ngerasa Yes. gitu loh. Yes. Gitu loh. Nah, Good, berasa good. gitu loh. Berasa banget. Yes. Iya, Good. iya. Nah, jadi Bu, sebenarnya kita sudah punya penghayatan terhadap ayat itu. Nah, memori kita tentang perasaan tentram dengan kehadiran, itu namanya kehadiran nama Tuhan, Bu. Kapanpun Ibu merasa terharu, di sana ada the presence of God in your heart. Ingat itu. That is zikrullah. Tanpa harus nyebut. Tapi kadang kita dibantu dengan Alhamdulillah. Astagfirullah. Itu jadi sekarang ngerti. Ada hakikat batin kita yang sudah tenang. Realize God. Baru ada ekspresi. Jadi ada waktu nanti kita wirid. Astagfirullah. Alhamdulillah. Kita dapat. Jadi ini namanya suluk perjalanan. Gitu ya Bu Baby, udah pas tuh. Jadi pada waktu saya ingin masuk ke dalam the presence of God, kolbu itu, bisa melalui ritual. Bahkan bisa saat sehari-hari. Itu nanti intellectual prayer. Jadi maksud saya, kita mulai dapat ritual sholat itu adalah proses kita untuk membiasakan. Membiasakan kita momen demi momen itu meditatif dan zikir. Makanya pantas sholat itu zikrullah. Masing-masing punya ritmik. Ritual itu kurikulum dalam tradisi Islam. Pencicipan makanan rohaninya masing-masing Allah karuniakan. Tapi kalau orang masih terfokus pada fikih semata, nggak dapat itu, Pak Irfan. Nggak dapat aja. Makanya banyak orang, wah makin rajin tahajudnya kok nggak berubah kelakuannya. Ya iya, dia belum dapat esensinya. Gitu. Oke Bu Baby ya, mantap. Ya, I think I got it. Yes. Ibu Herlindo? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya cuma mau tanya kiat-kiat atau pengalaman Bang Dame nih ya. Saya lagi belajar juga ya. Mostly kalau saya lagi bermasalah atau pengen apa, saya tuh bisa tuh dapat tuh. Sholat saya tuh bener-bener gitu. Tapi kalau sehari-hari ya kita dengar, oh ini waktu sholat nih, masih begitu gitu loh. Nah untuk menimbulkan memanggil, kita supaya memanggil itu. supaya gimana kita ritual bener-bener terus-terusan, itu pelatihannya gimana atau pengalaman Bang Dame itu gimana awalnya gitu loh. Supaya konsisten gitu Pak. Ya, betul, okay. istiqomah. Okay. Ya. Oke Bu Herlin. Bu Linda ya? Iya, Bu Linda. Ya, Bu Linda, begini Bu. Ini terima kasih nanya. Sebelumnya di awal-awal pengajian ini, mungkin Bu Herlinda bisa putar video yang sebelumnya. Itu saya membahas tentang religion. What is religion? Ya Pak Irfan ya. Religion mean religio atau din dalam bahasa Al-Quran. Which bind man with God. Yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Oke? Secara niscaya, manusia manapun, apapun agamanya, sebenarnya dia pasti secara inheren membutuhkan terhubung dengan Tuhan. Oke? Nah, ada 3. Niscaya ada 3 ini yang membuat manusia terhubung dengan Tuhan. Pertama, namanya the way of fear, the way of love, the way of knowledge. Okay. The way of fear itu bahasa Arabnya makhofah. Itu yang Ibu alami, harus terpuruk, ada masalah, kan jadi takut tuh dalam hidup. Yeah. Allah, ya Allah, jadi begitu. Itu sering jadi pengalaman hidup saya. Oke, makanya agama itu memang ada kecenderungan the way of fear. Karena apa? Karena manusia lupa, bebel. Oke, tapi ingat sekarang ini kita kajian, kita mau dapat the way of love.
Because love. Ya. Kalau the way of fear, kita ketemu Tuhan, wajah Tuhan yang majesty. Agung, perkasa. Tsunami, pandemik itu kehadiran the majesty of God. Karantina semua itu ego manusia itu, ya enggak? Ya, betul. Nah ini sudah pernah kita bahas, sign of God. Memaknai tanda-tanda. Jadi yang ibu alami itu the way of fear dulu. Nah setelah kaji ini, the way of love. Aku rindu pada Allah. Beda dong. Ya. Nah, kalau the way of love berkaitan dengan beauty of God. Asmaul Husna kan nama-nama indah. Coba ke alam, ngelihat tiupan angin, sunset. Oh my God, that's the beauty of God. Menampil melalui form alam. Musik yang indah, suara gemercik air. Saya ke Maroko, di sana banyak karya-karya seni. Wow, that's the presence of God. Jadi ibu banyakin koleksi keindahan-keindahan dalam hidup ibu. Panggil aja kayak orang bayangin dengan kekasihnya. Waduh, kata-katanya ini. Itu, Bu. Oke. Sip. Ya, namanya the way of love. Nah, ini agak jarang nih di umat Islam. Kecuali tasawuf. Ya, itu dia. Nah, makanya kita belajar, Bu. Iya. Kan Ibu nanya tips. Iya, betul. Perspektif dulu. Nah, Iya. sejak mengerti begini, ya udah. Kan namanya juga mau ketemu yang maha indah. Nah, kalau saya misalnya ketemu anak ABG, yang dia belum tertarik ritual sholat, itu cara saya ngajarin dia meditasi gampang. Gini, Bu. Dia disuruh hening, silent, nyebut wirid, zikir. Gak bisa dia. Belum bisa tenang. Gini, kamu punya pengalaman nggak? Pengalaman indah. Wah, waktu ke Jepang, Pak Ustadz. Oke. Apa itu? Mana fotonya? Dia tunjukin lagi di salju. Wah, dia menceritakan pengalaman indah aja, sudah bikin energi dia bagus. Iya. Lihat fotonya, dia sumringah. Nah, kalau kamu mau ke sholat, panggil pengalaman ini. Itu namanya pengalaman the present divine name. Jadi Bu Herlindo, kalau Ibu misalnya ketemu alam, itu kan nggak pakai susah kita untuk memuji Allah. Ya, jangan buru-buru selfie kan. Begitu ada di Labuan Bajo. Wah, jadi nanti ingatannya nggak nancap gitu. Iya, betul. Karena apalagi ini, Instagram story. Aduh, ego banget. Oh, ya Allah. Begitu Ibu punya pengalaman begitu, Bu. Saya lagu juga bisa, Bu. Pernah tahun 96, ini kan pengalaman. Saya lagi gelisah waktu itu. Aduh, gitu. Tiba-tiba di rumah teman, ada videonya Chrisye. Tahu kan Chrisye? Iya. Almarhum. Nah, ya. Diputarlah satu VCD. Itu menyentuh saya. Itu pengalaman beauty dalam hidup saya. Oh iya, banyak tuh lagu-lagunya ya. Adalah Damai Bersamamu. Ya. Aku termenung di bawah mentari. Iya. Di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasihmu, ku rasakan damainya hatiku. Itu saya nangis, Bu. Wow, sekarang saya baru ngerti. That's the presence of God. The beauty of God. Menyentuh hati saya. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh. Dari semua kepalsuan dunia. Masya Allah. Tapi ada aliran musik haram. Musik yang mana dulu gitu. Betul. Itu ojeb. Ya itu ya jangan yang itu dong. Tapi kalau yang indah itu justru Allah itu indah, Asmaul Husna. Allah itu jamil. Dia suka keindahan. Itu Bu Herlindo dan teman. Pakai the way of love. Oke. Insya Allah. Misalnya ibu makan soto enak. Enak banget. Ngucap apa? Enak. Alhamdulillah kan.
Terkena Iya. nggak? Makanya kita kangen lagi. Kenapa? Karena yang bikin soto itu racikannya pakai hati. Pakai cinta. Getarannya terasa, Bu. Ada teman saya di Jakarta. Dia mengelola tanaman microgreen. Dia ngomong sama tanaman itu, Bu. Dengan cinta. Tapi pembantunya lagi nanamin toge-toge itu mati semuanya. Karena tugas. Iya. Nggak dengan cinta. Banyak orang kan sholat karena tugas. Nah, Nah, itu. sekarang kita karena cinta. Insya Allah, insya Allah. Nah, ini perubahan perspektif, Bu. Nah, kemudian the way of knowledge apa? Dalam setiap kita ada makna, ada hikmah. Allah ngajarin aku. Jadi the way of love dengan the way of knowledge itu nyatu. Iya, iya. Nah, saya doain mudah-mudahan tahun ini terbit. Saya sedang nulis buku Islam jalan hidupku, judulnya The Way of Love, The Way of Knowledge. Oh. Kenapa? Karena umat Islam banyak nggak tahu jalan ini. Iya, iya. Jadi besok-besok kalau lagi ngeliat pengalaman alam indah, Bu, jangan buru-buru selfie ya. Iya. Simpan Selfie dulu. posting Facebook. Kan Teteh Dede kan suka tuh ada di statusnya indah gitu. Tapi diam dulu Teteh, diam, baru bikin videonya boleh. Karena video itu akan memanggil kembali the presence of God. Pengalaman ilahi yang kita rasakan saat itu. Tersimpan di memori. Bisa menangis, meneteskan air mata. Nah, sekarang kalau mau kita ketemu tuh, bayangin kalau ingatan kita dalam ritual sholat banyak begitu, itu kan jadi. Nah, satu lagi kalau guru saya ruangannya juga, Bu. Tempat kita sholat juga penting, jangan cuma depan TV ini. Ada ruangannya, ada ruang sakral. Iya, betul. Itu ada ilmunya juga tuh. Iya, iya, iya. Kayak gini ya, maaf ya. Nih, tasbih nih. Ini simbol sakral. Saya bukan tipe tasbih yang kecelek, enggak. Iya, Kalau guru saya mengajarkan tasbih begini. Karena ini Asmaul Husna. Jadi ngelihat ini aja sudah, aku mau nyebut nama kekasihku. Astagfirullah, Allah. Gitu. Oke. Iya. Kalau ibu-ibu kan, tas Hermes. Wih, ya itu ego kalau itu. Tapi ada yang bilang katanya, ya normal lah, manusia lah gitu, manusiawi lah. Ya, tapi itu manusiawi dalam pengertian kan itu budaya kapitalisme. Cepat-cepat, alert, sadar. Ya. Karena kalau kita terlalu tercerap di situ, itu lama-lama garing, Bu. Iya, betul. Garing, ya gitu doang gitu. Akhirnya kan pamer-pameran. Iya, tapi betul. yang substansial, Bu, nggak ada habisnya. Tenggelam dalam kasih sayang Allah. Makasih ya Bu Herlinda ya. Ini nanya sama-sama. begini Ya, ya, jadi alhamdulillah saya dapat ilmu benar-benar nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ada lagi ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi. Kita tutup. Saya boleh nanya lagi nggak? Boleh dong. Anyway, balik dari Abang ke waktu yang cerita pengajian yang sebelumnya, maksud saya. Yang dimana tuh kan kita selalu self-inquiry, yang in the end siapa sebenarnya kita itu. Jadi fitrah kita itu bukanlah bayi itu sendiri, tapi si aku itu, kan gitu ya. Nah, bagaimana hubungan si aku kita itu dengan Asmaul Husna? Yang dimana kan Asmaul Husna itu kan ada jamaliyahnya, ada jalaliyahnya, ada maskulin, ada feminin. Dimana kalau maskulin obviously yang bagarnya kan gitu kan ya. Secara Jalal. Ya, terus yang femininnya yang memang yang lebih dominan dan lebih majority-nya itu kan itu. Yang dimana kan kalau maskulin itu kan minor, lebih banyak femininnya. Nah, kalau kita dibalikin kembali lagi si akunya kita itu ke situ, itu bagaimana hubungannya tuh, Bang? Ya, ini pertanyaan yang bagus, Bu Webi. Saya senang sekali pertanyaan ini karena dengan ini jadi terkuak ya.
Jadi yang sudah lama dilupakan manusia adalah dia tidak sadar siapa diri yang sejati, dirinya yang sejati. Ya, di pertemuan awal itu waktu kita bahas life is a journey, kita mulai paham bahwa life is a spiritual journey. Dari Allah wujud kembali kepada wujud Allah. Nah, pada waktu kita diturunkan ke bumi ini, dimanifestasikan, dimawujudkan. Ingat ya, tubuh ini hanya penampilan, appearance, not the real you. Pak Irfandi di kamar itu ada cermin, tampak di cermin itu reflection. Reflection itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia tidak bisa independen. Harus ada wujud Pak Irfan. Kita harus menyadari nih perumpamaan cermin ini. Jadi apa yang tampak di cermin, it's a reflection, maujud. Nah, kalau kita menganggap reflection berdiri sendiri, itu hantu. Tapi kalau kita jadikan reflection sebagai cara aku untuk mengenal wujud, itu jadi zikrullah. Itu jadi sign of God. Okay. Melalui refleksi. Kalau kayak Bu Baby ke kamar mandi, you see your face. Ya, justru melalui refleksi itu aku sadar diriku. Seluruh alam ini itu the reflection of divine name. Seluruh alam ini. Makanya disebut tanda-tanda Tuhan, sign of God. Ya, nanti Pak Irfan, kita ada waktu bahas kosmologi in Islamic tradition. Ya, ini bahas lagi tema nih. Nah, kosmologi makrokosmos, Bu Baby, ada mikrokosmos. Manusia adalah mikrokosmos. Ya, kami tampakkan ayat-ayat kami di segenap ufuk dan pada dirimu sendiri. Jadi, pada waktu Allah meniupkan rohnya, setelah sempurna ciptaanku manifestasi tubuh manusia itu, aku tiupkan rohku, aku universal. Makanya tiup. Coba Bu Baby tiup sekarang. Lagi. Itu sebetulnya napasnya dia. Bersama napasnya dia itu, hadir di kita, roh itu, fitrah itu bersama seluruh karakternya, nama-namanya. Jadi in your fitrah, dalam fitrah kita, itu semua nama-nama ada. Oke, saya kasih contoh. Nah, kalau secara intelektual ada karakter maskulin, jalal bahasa Arabnya, ada feminin. Ini pemaknaan akal. Sebetulnya ini satu. Kalau ibu maskulin ketika anak nakal, kan maskulinnya keluar. Tegas. Kamu mesti gini-gini, nanti konsekuensinya begini. Karena anak itu nggak sadar. Tampil maskulin, tegas. Sifat perkasanya ibu. Yang itu which is dari rohani ibu. Tapi di balik maskulinitas itu ada feminitas, kelembutan. Justru di dalam ketegasan itu, bersama ketegasan itu ada kelembutan. Jadi dia nggak terpisah. Jadi orang yang makin dalam kontemplasinya, Bu Baby, misalnya, saya dapat sakit, itu Tuhan negur saya. Kamu makannya nggak teratur. Saya mendengarkan Tuhan sedang bicara begitu tanpa mulut. Damai, kamu kegendutan, kamu ini, kamu sudah darah tinggi, bla 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 bla. Dikasih sakit. Saya diam, saya kembali ke fitrah. Tuhan bicara di fitrah saya, di kolbu saya. Kamu kelewatan. Jadi aku dipaksa, dikasih sakit. Itu maskulin Tuhan, dipaksa kan? Tapi itu aku lihat sebagai kasih sayang Tuhan. Jadi sempurnanya makrifat terhadap makrifatun nafs al-inqwari adalah di dalam maskulinitas ada feminitas. Jadi dia bukan begini, bukan dua sisi mata uang. Dia saling ke dalam. Nah, jadi sederhananya adalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, self-inquiry, selidiki, reaksiku apa ya? Ego kah? Konsekuensinya begini. Jadi hidup jadi drama.
Kebanyakan orang sih nafsu amarah, nafsu lawamah. Nafsu amarah itu selalu menyalahkan, menyerang. Lawamah itu merasa ciut, minder, menyesali diri. Tapi juga ada akal, nafsu mulhamah. Ini pelajarannya apa ya? Introspeksi. Disinilah kita mulai self-inquiry. Tapi tidak hanya berhenti di aku akal, tapi silent. Tarik nafas, dalam keheningan, kolbu terbuka, mutmainnah. Nah di situ, who am I? Siapa aku? Aku peace itself. Kita menjadi observer. Kita menjadi pengamat terhadap pikiran kita. Nah ini penting banget. Saya setiap hari melakukan ini. Self-inquiry. Sehingga apapun yang terjadi, nggak ada waktu lagi mencela. Nggak ada lagi. Kenapa? Karena udah menjadikan itu refleksi of God. Ini semua bahasa Tuhan. Thank you ya Bu Baby ya. Jadi practicing. Sehingga nanti lama-lama kita akan menampilkan Asmaul Husna. Asmaul Husna bukan cuma 99. 99 simbol infinity. Dia zohir, dia batin. Wal awalu, wal akhiru, wal zohir, wal batin. Ya, nanti pelan-pelan ketika tadi yang Bu Erlinda bilang, keindahan alam itu ada the expression of divine name. Ya, Pak Irfan ya, udah ada berapa tuh kayaknya kurikulum baru tuh. Fatihah, kita kupas juga, dan juga kosmologi. Saya ada gambar-gambar nanti bisa share di sini. Mudah-mudahan Allah akan mudahkan kita bisa memahami meskipun kita kelas online. Tapi saya merasa sekarang kita sudah mulai lebih dalam untuk melakukan jernih. Biar hidup kita ini memang suluk ataupun zikir kepada Allah. Makasih ya Bu Baby. Sedikit banyak udah dapat ya poinnya ya. Thank you. Saya kembalikan ke Pak Irfan. Teteh. Ngopi-ngopi lagi ya kalau ke Jakarta ya. Kolkokan aja kan jauh banget saya ngopinya. Tapi siapa tahu nanti ke Kanada lagi, Toronto dan lain-lain ya. Saya terakhir 2011 ke Kanada. Oke, jazakallahu khairan Ustadz Dame dan juga ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari. Alhamdulillah ya, kita telah belajar bersama. Dan dari pelajaran yang sangat berharga dari Ustadz Dame ini, ya perlu banyak refleksi memang, ya. Kalau Ivan sendiri refleksi memang, ya seperti yang kita sering bicara ya. Kadang-kadang kalau stop dulu gitu, tarik nafas, itu tuh sebetulnya sepertinya kita tuh ingin menikmati the now gitu ya. Karena kita tuh selalu mikir yang lalu, kecewa gimana, atau mikir ke depan jadi anxious gitu. Tapi kita tuh jarang memikirkan saat ini. Jadi pada saat sholat selalu mikirkan yang sudah lewat atau mikirkan yang ke depan. Tapi yang saat ini lupa atau tidak dihayati. Ya, dan pada saat kita sebetulnya kadang-kadang gitu, tarik nafas gitu. Ya itu sebetulnya salah satu cara untuk kembali pada saat ini gitu. Just be in the moment istilahnya ya. Tapi insya Allah kita nggak cuma be in the moment pada saat kita ada masalah aja gitu ya. Jadi kita mungkin harus cultivate-nya sering gitu ya. Mungkin luangkan waktu ya, karena kalau misalnya sholat kita secara ilmu tadi way of knowledge kita sudah banyak nih ya. Tapi ya itu tadi, jadi harus enjoy juga gitu. Ya, ini membantu. The way of love. Ya, way of knowledge sangat membantu ya untuk kita memahami. Tapi harus ada kemudian istilahnya kalau Imam Al-Ghazali itu lebih, yang pertama kan ilm ya, knowledge. Yang kedua tuh ada ha dalam hati, jadi ada yang terbakar gitu, ada yang itu. Kemudian baru action ya. Tapi kita tuh kadang-kadang itu yang kurangnya itu kadang-kadang Ivan sendiri itu kurang in the moment. Apalagi kalau situasi pekerjaan di sini gitu ya. Jadi ke depan terlalu jauh atau ke belakang kecewa, lupa gitu in the moment sebetulnya. Dan yang kita perlukan itu sebetulnya in the moment ya. Sufi kan istilahnya abnaul waqt, son and daughter of the moment gitu ya. Jadi kadang-kadang seperti itu ya. Oke, insyaallah jazakallahu khairan Bapak-bapak, ibu-ibu dan juga Ustaz Ame. Insyaallah kita bisa bertemu lagi minggu depan. Allahumma harina haqqa haqqa warzuqna tibaan.
arina batilan batilan warzuqna tinaban. Allahumma a'inna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza sitah sahlan sahla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jazakallahu khairan Bapak semuanya. Ibu, ya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.